Bab 1415. Kastil ini milikku sekarang. Itu seperti Mars yang menabrak bumi. Keduanya membanting satu sama lain, membuat suara keras. Bang! Dalam sekejap, keduanya berpisah lagi. Dengan kepalan tangan dan kaki, setiap pukulan sepertinya mengenai pelat besi, membuat suara gedoran. Mendengarkan itu membuat kulit kepala serasa mati rasa. Namun, hanya dalam 1 menit, keduanya berpisah lagi. Master Klan mundur beberapa langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ketakutan di wajahnya bertambah tebal, tetapi dia tidak mundur. Kamu tidak berani membunuhku. Dia memandang Master lawan dengan sinis. Karena di dunia ini, hanya aku yang tahu di mana halaman buku pukulan itu diletakkan. Bunuh aku, maka jika kamu ingin menemukan buku tinju itu, kamu harus menghabiskan banyak waktu. Dia melihat topeng dan tiba-tiba tertawa. Tapi, kamu tidak punya waktu, kamu tidak punya banyak waktu. Mata Lord itu berkedip keras, sedikit di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas maju. Hampir seketika, dia tiba di depan Master Klan, mengulurkan tangannya, dan langsung mencekik leher Master Klan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Suara serak Lord penuh dengan aura pembunuh. Kamu, Tanpa menunggu sang master selesai berbicara, jari sang lord membanting keras dan langsung mematahkan leher sang Master Klan. Kepala Master Klan terkulai, matanya penuh dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Seolah-olah hal-hal yang telah dia perhitungkan tiba-tiba menjadi tidak terduga. Pam! Lord melemparkan tubuh Master Klan ke tanah, dan mendengus pelan. Huh. Beberapa bayangan melintas, berlutut di belakang Lord dengan satu lutut. Mulai hari ini, di kastil ini, saya yang memiliki keputusan terakhir. Lord menoleh dan melihat beberapa bayangan. Mereka yang menolak untuk mematuhi, bunuh. Malam yang panjang. Kota kasino. Grey Z sedang berbaring di sofa dan berputar-putar. Setelah jauh dari rumah selama 3 hari, dan tidak ada darah Syam dalam pelukannya, bagaimana dia bisa tidur? Tidak peduli seberapa mahal tempat tidurnya, dia tetap tidak bisa tidur nyenyak. Video call dengan darah Syam barusan membuatnya semakin tidak terkendali. Kakak, kepala Rian keluar dari kamar. Kamu tidak tidur, sangat berisik saat membolak-balikkan badan. Tidak banyak orang yang berani mengatakan itu Grey Z. Merindukan adik ipar saya. Dia tertawa. Jadi saya sudah berkata, wanita merepotkan. Jika memiliki seorang wanita, kamu tidak bisa keluar dengan nyaman. Rian bersandar di pintu dengan ekspresi yang sangat mengejek, menggelengkan kepalanya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menertawakan Grey Z. Jangan bicara omong kosong. Grey Z berkata, tidurlah, aku sedang memikirkan banyak hal. Dia melirik ke arah Rian dan berpikir dalam hati bahwa sudah waktunya bagi Rian untuk merasakan rasa kerinduan yang sama seperti ini. Biar dia tidak bersikap bodoh lagi setiap hari. Besok, jika tidak ada pergerakan di kota kasino, kita bisa kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, Rian segera berjalan, menguap, dan berkata, apakah ada hasil dari klan?
Mereka tidak berhasil mengambil alih keluarga Slanka di cabang kasino hari ini. Dia sedang menunggu tanggapan dari Master Klan Slanka. Mereka mengetahui dari jaringan intelijen organisasi pembunuh bahwa keluarga Slanka terkait dengan halaman tinju super. Tetapi selain Master Klan, keluarga Slanka memiliki lebih dari selusin cabang. Halaman tinju itu jatuh ke tangan keluarga Slanka setidaknya 20 tahun yang lalu. Siapa yang tahu di cabang mana buku itu disimpan sekarang? Pengaturan yang licik, keluarga Slanka sengaja membangun begitu banyak cabang, bahkan lebih licik hingga ekstrim. Ada juga yang beranggapan bahwa perpecahan yang ingin merdeka adalah niat pribadi mereka, namun sedikit orang yang mengetahui bahwa perpecahan ini juga memiliki niat untuk menipu. Jika klan Slanka tidak sabaran untuk mengambil kembali Slanka cabang kasino, maka itu berarti halaman tinju ada di kota kasino. Bab 1416. Pusaran. Grey Z bersandar di sofa dan mengulurkan tangannya. Rian menggelengkan kepalanya secara langsung. Adik ipar saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak boleh membiarkan kakak merokok. Saya tidak ingin menyakiti kakak. Setelah berbicara, Rian mengeluarkan sebatang rokok dan membakar untuk dirinya sendiri. Grey Z menyipitkan matanya dan meremas tinjunya dengan lembut. Bukankah kamu ingin berhenti dari pekerjaanmu di utara dan datang ke Syam untuk bekerja? Ya. Rian mengangguk, dengan sengaja menghembuskan asap, dengan ekspresi senang di wajahnya. Aku berjanji. Grey Z mengangguk. Aku akan mengatur untukmu ketika aku kembali kali ini. Apa kakak serius? Aku kakak tertuamu, kapan aku berbohong padamu? Kakak, kamu benar-benar kakak tertua saya. Posisi apa yang kakak atur untukku? Pastinya itu posisi yang penting. Grey Z bangkit, mengulurkan tangan dan menamparkan, mengernyitkan hidung dengan sengaja. Jangan membuat seluruh ruangan berbau asap. Bersihkan sebelum aku tidur, ucapnya. Setelah itu, dia tidak peduli dengan Rian, kembali ke kamar, dan menutup pintu dengan dibanting. Rian meninju serangkaian pukulan dengan kegirangan tertawa. Grey Z dan Rian menunggu 1 hari, tetapi tidak ada kabar lebih lanjut dari klan Slanka. Tampaknya tebakan mereka benar. Pemakaman Kit sangat sederhana. Amel bahkan belum mengumumkannya. Hanya perwakilan dari beberapa cabang keluarga yang datang untuk mempersembahkan bunga. Suasananya sangat serius, dan semua orang mengenakan pakaian hitam, yang membuat suasana merasa semakin berat. Grey Z ada di sini. Amel secara pribadi menerimanya. Dibandingkan sebelumnya, Amel sekarang tahu persis di mana jarak antara dia dan Grey Z, dan lebih tahu bahwa dia harus menjaga jarak ini. Grey Z mempersembahkan bunga, dan Amel membungkuk sebagai tanda terima kasih. Pemakaman selesai. Amel mengirim tamu lain sebelum berjalan ke Grey Z. Ada yang ingin kau tanyakan padaku. Dia tanpa ekspresi, matanya memerah. Ikutlah denganku. Di ruang kerja, hanya ada 2 orang, Amel dan Grey Z. Sebelum kejadian ini, di ruang pribadi yang terbatas, Amel pasti akan menggoda Grey Z, dan bahkan mungkin merayunya. Tetapi sekarang, dia tidak merasa seperti itu, dan dia tidak memiliki keberanian. Sebelum ayahku meninggal, dia memang mengatakan beberapa hal, tapi aku tidak tahu banyak tentang itu.
Dia berkata bahwa klan ingin mengambil kami kembali, hanya karena mereka takut akan sesuatu dan ingin melindungi sesuatu. Amel tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu betul bahwa selama keluarganya masih di ibu kota, jika dia ingin bertahan hidup di masa depan, dia harus mengandalkan tangan Grey Z. Hanya Grey Z yang bisa membiarkan mereka terus hidup. Sepertinya ayahmu tahu banyak hal. Grey Z berkata. Dia benar. Klan Slanka melindungi beberapa hal, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan hal-hal ini. Dia langsung mengatakannya intinya tanpa sopan. Wajah Amel berubah sedikit. Kamu tahu. Aku tahu sedikit. Grey Z berkata. Mengenai itu, aku khawatir kamu perlu menemukannya sendiri. Dia bangkit, tidak mengatakan dengan sangat spesifik. Sekarang tidak peduli apa yang dia katakan, Amel tidak akan bisa benar-benar mendengarkan. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa ketika Anda telah menemukannya, ingatlah untuk mengambil barang itu dan pergi ke daerah selatan pesisir. Grey Z mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Amel. Hanya di daerah selatan pesisir kamu bisa bertahan hidup. Setelah selesai berbicara, Grey Z tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan langsung pergi. Amel masih berdiri di sana, apa yang dikatakan Grey Z bergema di benaknya, pikirannya jadi gelisah. Dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran air. Pusaran air besar. Selama tidak berhati-hati, bisa langsung tertelan, tanpa tulang tersisa. Uang macam apa, status apa, identitas dan sumber daya apa, di hadapan orang-orang yang benar-benar berkuasa ini, itu bukanlah apa-apa.